Hai semua, perkenalkan nama saya Dava Silaswaib dari kelas 11 IPA khusus. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai jenis ikan hias, yaitu ikan clown atau yang biasa kita kenal sebagai ikan Nemo atau ikan badut. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi, teknik pembudidayaan, dan pemasaran. Ikan clown atau ikan Nemo banyak digemari masyarakat, terutama anak-anak, karena karakter ini merupakan pemeran utama dalam film Disney yang berjudul Finding Nemo yang sangat menarik dan perkasa, sehingga kini ikan Nemo menjadi ikan hias laut yang sangat populer di kalangan masyarakat. Nemo! Nemo, don't move! Don't move! You'll never get out of there yourself. Ikan clown atau ikan Nemo merupakan ikan hias air laut yang berwarna oranye cerah dengan 3 garis putih pada tubuhnya. 3 garis putih pada ikan Nemo terdapat pada bagian kepala, tengah-tengah badan, dan pangkal ekor. Ikan Nemo bisa mencapai ukuran 10-18 cm. Ikan Nemo merupakan ikan karang tropis yang hidup di perairan hangat pada daerah terumbu karang dengan kedalaman kurang dari 50 cm dan berair jernih. Daerah penyebarannya meliputi Samudra Pasifik, Laut Merah, Samudra Hindia yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Maladewa, dan Burma, hingga sampai ke Great Barrier Reef, Australia. Saat telah dewasa, ikan Nemo akan menentukan jodohnya. Nah, ikan Nemo jantan akan memilih betina yang akan menjadi pasangannya. Biasanya, si jantan akan memilih betina yang sudah siap untuk dibuahi. Perbedaan jantan dan betina bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Ikan Nemo yang berukuran paling kecil adalah yang berjenis kelamin jantan, sedangkan yang berukuran besar merupakan betina. Di alam, ikan Nemo tidak bisa jauh-jauh dari anemon, sebab hubungan keduanya saling menguntungkan. Arti istilahnya adalah simbiosis mutualisme. Anemon memiliki sengat yang akan melindungi ikan Nemo dari pemangsanya, sedangkan gerakan ikan Nemo berenang akan memudahkan anemon untuk menangkap plankton sebagai makanannya. Namun, kelemahannya ikan Nemo lebih mudah ditemukan oleh pemburu karena tidak sulit untuk menemukan habitatnya. Saat ikan Nemo sudah mulai bertelur, si induk Nemo jantan akan terus berjaga mengawasi keadaan di sekitarnya. Dan proses bertelur bisa berlangsung sampai 1 jam. Dalam sekali bertelur, jumlah telur ikan Nemo bisa sampai ratusan loh. Jadi, beginilah cara indukan Nemo merawat telur-telurnya. Dikipas-kipas menggunakan sirip dengan tujuan agar telur mendapat oksigen dan terjaga kebersihannya. Baik induk jantan dan betina akan bergantian untuk mengipasi telur-telur mereka. Saat menetas, anakan Nemo adalah jantan, namun mereka adalah hermaprodit yang memiliki 2 kelamin, yaitu jantan dan betina. Dalam satu kelompok, ikan yang menjadi betina adalah ikan yang terbesar, sedangkan yang terbesar kedua menjadi jantan. Ikan jantan terbesar akan berubah menjadi betina jika ada betina yang mati, agar jumlah jantan dan betina tetap seimbang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembudidayaan ikan clownfish atau ikan Nemo. Yang pertama, persiapan wadah. Wadah yang digunakan untuk induk adalah akuarium 40x40x40 cm yang dilengkapi dengan instalasi air laut dan aerasi saluran pembuangan. Akuarium tersebut ditempatkan di ruangan yang cukup sinar matahari, karena hal ini dimaksudkan untuk menghindari parasit baik untuk induk maupun terhadap telur yang dihasilkan. Yang kedua, induk yang digunakan adalah induk alam atau induk dari hasil pemijahan, baik yang sudah diseleksi dari segi kesehatan, jenis, ukuran, warna, maupun karakter lain yang diminati oleh pasar. Yang ketiga, perjodohan. Perjodohan dilakukan untuk mendapatkan pasangan induk yang cocok. Perjodohan ikan Nemo tidaklah terlalu sulit, cukup memilih induk yang besar dan induk yang agak kecil. Kemudian masukkan dalam akuarium yang sudah disiapkan. Sebaiknya sirkulasi air dilakukan selama 24 jam agar kondisi kualitas air tetap terjaga. Setelah perjodohan dilakukan, sebaiknya diamati terus. Jika tidak terjadi kecocokan, maka pasangan tersebut harus diganti sampai mendapatkan pasangan yang cocok. Yang keempat, penanganan induk. Untuk mempercepat proses pemijahan dan dapat menghasilkan telur yang berkualitas, maka pakan yang diberikan harus juga berkualitas dan diberikan sesering mungkin.
Pada tahap awal, pemijahan telur yang dihasilkan masih sedikit dan bahkan terkadang tidak menetas. Pada pemijahan selanjutnya, produksi akan terus meningkat. Pemijahan terjadi pada siang hari, yaitu sekitar pukul 12 sampai 17.00, di mana induk betina perlahan meletakkan dan menata telurnya pada substrat dekat anemon, lalu akan dibuahi oleh jantan. Hal ini dilakukan berulang kali sampai proses pemijahan selesai. Telur dijaga dan dibersihkan oleh induknya. Yang kelima, penanganan larva. Dalam pemeliharaan larva, sebaiknya wadah yang digunakan minimal bervolume 1 ton, karena semakin kecil volume air, maka fluktuasi perubahan kualitas air juga semakin cepat dan sangat berpengaruh terhadap SR dan pertumbuhan larva. Pada tahap awal, pakan yang diberikan adalah rotifer yang disesuaikan dengan kepadatan larva dan dipertahankan kepadatan rotifernya 5-10 sel per mililiter air. Selain rotifer, pakan alami berupa Nauplia artemia diberikan setelah mencapai umur 7 atau sekitar 10 hari dan disesuaikan dengan kemampuan larva untuk mengonsumsi Nauplia artemia tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perubahan warna larva dari hitam menjadi agak kemerahan, dan pada saat itulah larva dapat mengkonsumsi Nauplia artemia. Pakan tambahan juga dapat diberikan berupa pelet sekitar berumur kurang lebih 10 hari. Larva sudah dapat dipindahkan ke wadah pendederan atau pembesaran setelah 12 hari pemeliharaan. Yang keenam, pembesaran. Pembesaran dapat dilakukan pada akuarium, bak fiber atau kolam. Namun, untuk memudahkan penanganan di saat benih baru keluar dari bak larva, sebaiknya dipelihara dalam akuarium dengan sistem air mengalir. Penanganan di akuarium memudahkan dalam pengontrolan terhadap penyakit, pemberian pakan, dan perbaikan kualitas. Setelah berukuran 2 cm, maka sebaiknya dipelihara di wadah yang lebih luas. Pemberian pakan sebaiknya diberikan sesering mungkin, minimal 3 kali sehari. Jenis pakan yang diberikan dapat berupa pelet, artemia, cacing renik, udang renik, ataupun jentik nyamuk. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemasaran ikan clownfish, ikan nemo, atau ikan balut. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah kondisi benih atau ikan yang akan dipanen dan diangkut. Benih atau ikan harus sehat dan tidak cacat sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pembeli. Persiapan yang dilakukan dengan melakukan seleksi secara bertahap dengan memisahkan benih atau ikan yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui jumlah, perlu dilakukan perhitungan dan biasanya dilakukan bersamaan dengan grading. Clownfish yang akan dipacking ke tempat tujuan harus diberok dan dipuasakan. Sarana pemberokan adalah untuk mengosongkan isi perut dan biosecurity sebelum benih atau ikan diangkut. Puasa sebaiknya dilakukan kurang lebih 12 jam sebelum benih atau ikan dipacking. Pengangkutan tanpa dipuasakan dapat menyebabkan ikan mengeluarkan banyak kotoran atau memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi. Kondisi tersebut menyebabkan keruh dan menurunkan kualitas media dengan cepat serta bisa mengakibatkan kematian seluruh benih atau ikan yang diangkut. Pemberokan dapat dilakukan dengan etalbo air mengalir. Selama proses pemberokan harus diimbangi dengan pembersihan kotoran. Pengangkutan untuk benih clownfish dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu terbuka dan tertutup. Sistem pengangkutan terbuka umumnya dilakukan menggunakan transportasi darat atau laut. Wadah yang digunakan harus disesuaikan dengan jumlah dan lamanya perjalanan. Wadah biasanya dilengkapi atau dipasang dengan aerasi. Aerator baterai dan oksigen murni dapat digunakan untuk menambahkan kandungan oksigen terlarut dalam media pengangkutan. Meskipun difusi oksigen dapat terjadi lewat permukaan air saat terjadi gerakan pada waktu perjalanan, namun tetap dianjurkan penambahan aerasi selama pengangkutan terbuka untuk menjamin keberhasilan. Sedangkan pengangkutan tertutup menggunakan transportasi udara, darat, dan laut. Selama proses perjalanan, suhu dibuat rendah untuk mengurangi aktivitas dan proses metabolisme benih atau ikan. Untuk menjaga kestabilan suhu, maka di dalam box diberi es batu atau dry ice. Dalam proses packing, dalam pengangkutan juga dikenal istilah repacking atau pengepakan ulang. Repacking umumnya dilakukan apabila jarak yang ditempuh cukup jauh, yaitu lebih dari 18 jam. Repacking dapat dilakukan hanya penggantian oksigen dan es atau penggantian secara total.
Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis ikan clownfish atau ikan Nemo atau ikan badut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.